Jadi di soal pertama kita ditanyakan, who perceived standardized testing provides an objective measurement of student performance. Jadi kata kunci dari soal yang pertama ini adalah siapa sih kira-kira yang berpendapat atau berpandangan bahwa standardized testing itu memberikan objective measurement kepada performa siswa. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu objective measurement. Objektif berarti sebuah penilaian yang tidak berat sebelah atau juga tidak memiliki keberpihakan. Jadi pendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kebalikannya, yaitu subjektif, subjek, jadi suatu penilaian yang memiliki kecenderungan pribadi. Nah, jadi kita harus tahu dulu tentang apa sih yang diminta soalnya. Sekarang kita cek jawabannya. Dari A sampai I, di sini Melissa Higgins tidak disebutkan ya guys. Jadi nanti bisa kita skip saja. Kemudian sekarang kita cek satu persatu pendapat dari orang-orang yang ada di sini. Kita awali dengan James Andrew. Di sini dia mengatakan bahwa standardized testing causes the lack of creativity and can hinder a student's overall learning potential. It also forces teachers only spend the instructional time on material that will appear on the test. Jadi di sini James Andrew highlights ke topik bahwa standardized testing ini bisa mengurangi kreativitas dan juga bisa forces teachers to just focus on the materials given during the test. Jadi guru-guru nanti akan hanya fokus pada materi yang bakalan muncul di tes aja. Nah, jadi di sini tidak membahas tentang penilaian yang objektif mengenai standardized testing ya guys. Hanya lack of creativity dan juga teachers who teach based on the materials given. Yang kedua kita punya Morayah Kent. Di sini dia menyebutkan bahwa standardized tests are often scored by computers or by people who do not directly know the student to remove the chance that bias would affect the scoring. Tests are also developed by experts and each question undergoes an intense process to ensure its validity and reliability. Nah, dari kalimatnya Morayah ini dia menekankan bahwa standardized test itu bakalan dinilai menggunakan komputer atau oleh orang-orang yang nggak kenal secara langsung ya dengan siswanya nanti. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan bias. Bias itu semacam kayak kecenderungan, penilaian yang subjektif seperti itu. Selain itu, Morehkan juga mengatakan bahwa standardized test ini juga bisa untuk meyakinkan atau bisa terbukti validitasnya dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini cukup mirip ya dengan yang ditanyakan pada soal yaitu objective measurement. Tapi kita tunggu dulu, kita lihat dulu pendapat dari tiga orang yang lain. Kita mulai dari Gunnar Valdez. Di sini dia mengatakan bahwa standardized testing is accompanied by a set of established standards or an instructional framework to guide classroom learning and test preparation. Jadi Connor ini more focuses on the standards, right? Jadi di sini dia mengatakan bahwa tes semacam UN, nah itu ada standarnya sendiri dan juga ada instructional frameworknya, ada urutannya, langkah-langkahnya, frameworknya. Nah, jadi ini lebih kepada standards and framework. And then how about Jason Sanders? He says some students may excel in the classroom yet not perform well on a standardized test because they are unfamiliar with the format or develop test anxiety. Family strife, mental and physical health issues, and language barriers can all affect a student's test score. But standardized tests don't allow personal factors to be taken into consideration.
Jadi Jason Sanders ini lebih concern tentang faktor-faktor, the factors that can cause the students may fail during the test. Seperti contohnya mereka mungkin aja tuh excel sebenarnya ya dalam akademik, tetapi mereka unfamiliar with the format. Atau juga ada halangan-halangan lain seperti family strife, mental, physical health issues, language barriers, dan sebagainya yang menyebabkan performa ujian mereka tidak bagus. So he doesn't talk about the objective measurement, but rather he talks about the factors that may cause the students fail. Terakhir kita punya Lauren Kaplan. Di sini dia menyebutkan bahwa with public and charter schools both competing for the same public funds, politicians and educators have come to rely even more on standardized test scores. Some opponents of testing argue that low-performing schools are unfairly targeted by politicians who use academic performance as an excuse to further their own agendas. So he focuses more on the politik, right? Ya, jadi kayak lebih ke sisi politisnya. Dia juga mengatakan bahwa mungkin aja sekolah-sekolah yang low performing atau kayak misalnya sekolah-sekolah yang kurang bagus, siswa-siswanya ini memiliki kesempatan yang lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang lebih bagus untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut yang berkualitas. Nah, karena ada beberapa hal seperti adanya kerjasama with the same public funds, politicians, or educators. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari berbagai macam pendapat orang-orang yang ada di sini yang lebih fokus membahas tentang objective measurement. Sudah jelas ya guys, berarti Moraya Ken. Karena di sini dia menekankan sekali lagi tentang the measurement that the standardized test will be scored by computers or by people who do not directly know the student to ensure its validity and reliability. Jadi mengesampingkan penilaian pribadi pada tes tersebut.